Ya, salam saudaraku semuanya. Berjumpa kembali dalam video yang saya telah buat. Beberapa video telah saya buat dan ini untuk sekian kalinya nih. Video ini dibuat dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kehidupan saya sebagai seorang manusia karena telah banyak mendapatkan kebaikan, bahkan kebaikan yang sempurna, dan telah banyak mendapatkan ajaran dan didikan, sehingga dari pengetahuan yang saya dapatkan, saya bertanggung jawab pula dan merasa terbeban dan terpanggil untuk menjawab beberapa tantangan kondisi terkini yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai mengatasi virus Corona baru 2019 atau bahasa Inggrisnya COVID-19 ya. Pada kesempatan ini saya ingin menyatakan bahwa saya bukan seorang dokter dan saya orang yang senang berpikir, dan dari berpikir itu ya saya mencoba untuk ya bertindak seperti dokter, tapi bukan dalam sisi medis ya, tapi dari sisi pencegahan, karena memang hal itu yang paling rasional bisa dilakukan untuk mengatasi virus corona baru ini. Jadi karena virus ini bergerak sangat cepat, maka yang kita lakukan pun harus cepat, dan untuk menyembuhkan itu butuh biaya besar, butuh alat-alat yang sangat rumit dan mahal, dan juga mempertaruhkan nyawa tenaga medis, dokter dan lain-lainnya, dan juga itu pun akan mempertaruhkan ekonomi juga dan hal-hal lain ya. Dan oleh karena itu maka mencegah penyebaran, atau orang sering menyebutnya memutus mata rantai penyebaran virus corona baru ini, adalah hal yang paling wajib, paling menguntungkan dan paling efektif ya dibanding semua cara lainnya. Dan kita berharap sekali bahwa kondisi yang kita hadapi kini bisa menjadi pelajaran buat kita, dan kita bisa lihat kondisi hari ini penyebaran virus corona masih tinggi, masih di atas 1.000 kasus per hari yang menurut gugus tugas COVID-19 di Indonesia. Dan kita juga sudah bosan, dan jangan sampai kebosanan itu ya membuat kita menjadi apatis atau tidak peduli mengenai penyebaran ini, karena ini akan menyangkut masa depan kita bersama. Kita berharap di masa datang virus corona ini bisa ditemukan obatnya, dan setelah ditemukan obatnya atau vaksinnya, kita belajar bahwa virus ini bisa jadi muncul kembali dan kita akan bersiap-siap. Justru dengan adanya virus ini, kita walaupun memang virus ini merugikan, ada sisi-sisi positif. Bukan berarti saya mensyukuri virus ini datang dan membunuh ratusan ribu manusia, bukan. Tetapi ada hal yang bisa kita lihat, bahwa kita sebagai manusia banyak abai. Dalam kondisi kita makmur, tenang, tanpa penyakit, kita cenderung santai dan tidak peduli dengan masalah kesehatan atau masalah-masalah lingkungan lainnya. Masalah sosial pun sama, dan itu semuanya teruji pada saat COVID-19 ini datang. Bagaimana manusia menghadapi, contoh dari sisi medis, bagaimana orang-orang di medis itu cukup disebutnya kaget atau tidak siap menghadapi kondisi ini. Kemana saja mereka? Sibuk mengumpulkan uang kah? Apakah medis untuk mencari uang? Maksudnya para petugas-petugas medis atau rumah sakit yang lain-lainnya, apakah mereka sibuk untuk mencari uang? Dan ketika COVID-19 datang, itu adalah bencana bagi mereka. Mereka mau tidak mau harus mempertaruhkan nyawa, bukan mempertaruhkan uang lagi, untuk menangani orang-orang yang sakit. Padahal sebelum COVID-19 datang, dunia medis adalah dunia yang menggairahkan dalam hal mencari nafkah atau mencari ekonomi atau mencari uang. Dan ternyata ya itu mencari uang itu membuat manusia terlena sehingga sibuk berbisnis, dan ketika bencana datang, bisnis sudah tidak ada gunanya. Yang ada hanyalah bencana yang mengganggu dan merusak semua orang. Jadi mari kita lihat apakah kita akan terus bertahan dalam kondisi seperti ini? Ya tentu tidak.
Kita harus berjuang untuk mengatasinya. Langkah awal dalam hal mencapai sebuah tujuan dan mencari jawaban adalah mengetahui kondisi kita sekarang ini. Sangat bijaksana untuk mengetahui kondisi kita sekarang. Hal yang dihadapi untuk mencegah penyebaran COVID-19 adalah keabaian masyarakat, ketidakpedulian masyarakat, dan masyarakat memang bukan cuma tidak peduli, mereka pun memang tidak pernah suka untuk disiplin. Dan memang tidak dididik untuk disiplin. Bisakah kita mempercepat proses supaya masyarakat itu menjadi disiplin untuk mengadaptasi bahasanya ya, untuk melakukan lah atau membiasakan diri dalam kehidupan normal baru, walaupun kita menyebutnya kebiasaan baru. Jadi jika kita tidak siap untuk menerapkan kebiasaan baru itu, maka kita akan dapat musibah. Dan kondisi itu sudah terjadi. Dari orang tua sampai anak-anaknya. Harusnya orang tua memberi contoh pada anak-anaknya. Tapi orang tua sendiri tidak mau pakai masker, tidak mau menjaga jarak. Yang hobi merokok tetap merokok dengan tangan penuh dengan bakteri atau virus dan lain-lain, entah virusnya apa. Jadi kebiasaan itu tidak bisa hilang. Jadi ya kondisi itulah yang kita hadapi. Ditambah lagi para penguasa pun bercampur aduk juga. Maksudnya para politikus, para orang-orang petinggi-petinggi, para pejabat negeri ini, mereka pun dibuat sibuk juga dengan adanya pilkada. Ini kondisi lokal Indonesia ya. Tidak hanya, saya belum membahas tentang kondisi internasional karena akan sangat rumit. Lalu kenyataan yang ada sekarang pun kita bukan negara maju. Kita kekurangan uang, kita ya mendekati bangkrut atau bukan bangkrut, mendekati resesi ya, menghadapi masalah virus ini. Jadi bagaimana cara kita untuk menghadapi bencana atau musibah wabah virus corona ini? Jawabannya adalah kekuatan komunitas atau kekuatan kebersamaan. Bagi kita yang hidup dalam dunia yang penuh kesembrautan ini, kita tidak bisa memaksa semua orang untuk mengikuti ide kita, mengikuti keinginan kita untuk hidup normal baru. Ada orang yang mau dan ada orang yang tidak. Untuk orang yang mau, mari kita bersama-sama menjalankan hidup yang terbaik yang bisa kita lakukan. Bahkan kita pun harus menjadi seorang pembaharu atau influencer atau orang yang mempengaruhi lingkungan kita. Jadi kita pun setelah di hidup kita menjadi disiplin untuk menghadapi virus corona, kita mengajak lingkungan kita untuk ikut disiplin juga. Sebab jika lingkungan kita tidak ikut disiplin, ada sangat banyak peluang untuk kita pun terkena juga. Ya seperti pencegahan demam berdarah, jika kita tidak mencegah tetangga kita melakukan 3M, sedangkan kita melakukan 3M, ya nyamuk dari tetangga lah yang membuat kita terkena demam berdarah ya. Nah corona pun demikian, mirip-mirip lah, sama lah. Karena memang penyakitnya ini sangat banyak, maksudnya bisa mewabah ya. Kalau corona menular, kalau demam berdarah tergantung jentik nyamuk yang ada di sekitar kita. Untuk pencegahannya ya, kita harus hidup dalam komunitas, itu adalah hal yang wajib. Kita harus hidup dalam komunitas yang sangat kita percayai bahwa komunitas itu akan menjagai kita, melindungi kita. Bahkan untuk komunitas-komunitas yang paling brengsek pun, misalnya komunitas orang-orang yang memang hidupnya dalam dunia yang hitam, misalnya para penjual minuman keras, bahkan para pengedar narkoba pun, ya bagi saya itu memang kejahatan. Tapi bagi kalian itu entahlah, mereka mencari nafkah ya. Tapi bagi saya, jika kalian ingin selamat, ya kalian pun harus hidup dalam komunitas kalian yang saling melindungi dari virus COVID corona. Ya, saya tidak akan menyarankan kalian untuk tetap hidup dalam dunia gelap. Saya berharap kalian bisa berubah menjadi orang yang lebih baik, karena jika kalian terkena justru itu akan sangat bagus bagi orang-orang yang membenci kalian. Maksud saya para pengedar narkoba dan para kriminal dan penjahat-penjahat lainnya. Tapi kan secara kemanusiaan kita wajib tolong menolong secara sama manusia. Ikut melakukan penjahatan, ya maksudnya mensyukuri orang yang melakukan kejahatan, maksudnya mensyukuri bencana yang dialami oleh pembuat kejahatan, itu bukan tindakan yang manusiawi sebetulnya. Harusnya menyadarkan orang yang telah melakukan kejahatan itulah tindakan yang manusiawi. Kembali lagi ke topik yang ingin saya uraikan selanjutnya, setelah hidup dalam komunitas,
kita pun harus hidup dalam sebuah aturan yang baru. Sebetulnya saya bersebut aturan yang baru karena aturan yang lama sudah terbukti tidak berhasil untuk mencegah virus corona. Jadi kita harus hidup dalam tatanan baru. Bahkan saya berani menyebut ada tatanan ekonomi yang baru, ada tatanan politik yang baru yang akan menjadi sebuah jawaban jika bencana yang lebih besar dari corona pun bisa mungkin datang, itu bisa kita hadapi. Bahkan ya ketika bencana yang lebih besar dari corona datang, kita bisa menghadapinya karena kita belajar dari kenyataan bahwa corona telah datang dan kita berantakan. Dan selagi virus corona tidak membunuh kita atau tidak mencelakai kita, kita membuat sistem yang baru, kehidupan baru yang lebih baik lagi agar bahkan bencana yang lebih besar yang datang pun kita sudah siapkan diri untuk menghadapinya. Dan itu harus kita lakukan bersama-sama, bukan tindakan satu atau dua orang. Ada beberapa hal lain yang akan saya uraikan dalam video lainnya. Itu jawaban saya mengenai pencegahan virus corona. Saya akan membahas dalam video lain ya tentunya ya, mengenai bagaimana mengatasi dampak virus corona dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan, mudah-mudahan ada dalam bidang lainnya. Dan saya pun mengundang untuk para siapapun itu ya, para saudara-saudaraku sekalian untuk berlomba bersama saya. Saya pun akan melakukan hal itu. Kita menjadi seorang yang mempengaruhi orang lain untuk mengadaptasi kebiasaan baru atau mengadaptasi kehidupan baru agar kita bisa lepas atau mencegah dari bencana wabah virus corona ini. Jadi siapapun di antara kalian, muda, tua, lelaki atau wanita, lepas apapun kita, siapapun Anda, siapapun kita semua yang mau untuk berlomba, mari kita menjadi orang yang menjadi mercusuar atau pembaharu di lingkungan yang kita diami, bahkan lingkungan-lingkungan yang bisa lebih luas lagi, karena sekarang zamannya sudah globalisasi, dengan video pun kita bisa membagi. Jadi saya mengharapkan mari kita berlomba, menantang bahkan, mari kita berlomba untuk menyebar kebaikan. Minimal tujuannya sederhana, untuk mencegah penyebaran virus corona. Setelah virus corona selesai, kita akan membuat tatanan baru yang lebih kebal menghadapi masalah yang berat seperti ini, bahkan yang lebih berat lagi. Dan sebagai seorang Kristen, saya bersyukur karena masih diberi kesehatan. Mudah-mudahan saya belum terpapar, maksudnya tidak terpapar. Bahkan ketika saya terpapar pun, jika saya terpapar pun ya saya harus isolasi mandiri tentunya, dan tidak celakakan orang lain dengan menulari orang lain dengan apa yang telah saya kenai. Jadi ya ada sisi tanggung jawab pribadi yang kita ambil sebagai manusia. Dan sekian, terima kasih. Saya Yudi Setiawan, Suara 10, dan ini ya sebuah nama adalah Suara 10 itu ya. Dan ya sampai jumpa lagi dalam video yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Salam.